Hari ini masakanku di sop iga ya. Ini sop iga ya teman-teman. Nih tuh tak kasih sayur apa selada teman-teman. Tadinya aku mau kasih kembang tahu, tapi kembang tahuku habis ya, tak kasih sayur selada. Ini iganya ya, ini non halal ya teman-teman. Nah, ini sayur sop iga ya, sop iga tak kasih daun selada ya teman-teman. Ini non halal. Ini biasanya teman-teman bisa pakai sawi asin, bisa pakai kembang tahu ya teman-teman. Karena aku kembang tahu nggak ada, sawi asin nggak ada, adanya ini tadi daun selada ya, pakai daun selada kayak gitu ya. Ini namanya sop iga daun selada seger teman-teman ya. Yang satu nih kacang panjang terasi ya teman-teman. Kasih itu udang kering dikit. Ini sambelnya ya, ini teman-teman sambel ini udah cocok ya, ini udah ngabisin nasi. Inilah 3 masakanku hari ini ya. Ini tadinya mau kasih bihun, tapi bihunnya aku taruh di kulkas itu sudah nggak begitu bagus, daripada nanti sakit perut sudah kubuang aja. Makanya ini agak gosong sedikit ya teman-teman, karena gosong itu gosong terasi ya. Ini kacang panjang terasinya itu tadi 2 tak goreng dulu, teman tak masukin di sambal sini ya, sebagian rontok di ini. Tadinya mau kasih bihun tapi nggak jadi karena itu teman-teman, karena bihunnya nggak bagus, sudah nggak usah lah ya. So ini besok aja sop kayak gitu ya teman-teman. Inilah kacang panjang, tau kan kacang panjang. Nah yang ini sop daun selada ini ya teman-teman. Sambelnya sambal terasi, tomat, kayak tomat kita ini ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini, sop daun selada. Ini teman-teman kalau nggak ada daun selada bisa diganti, monggo aja ya. Bisa pakai wortel, bisa pakai kubis, bisa pakai itu apa kembang tahu ya, sawi asin, bisa monggo aja ya teman-teman. Seininya teman-teman, aku karena adanya daun selada tadi, jadi aku bikin sop iga daun selada ya. Ini ala aku sendiri ya teman-teman. Nah ini tuh ya, ini ikannya non halal ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang halal bisa diganti sapi, bisa diganti itu tulang-tulang ayam itu ya teman-teman. Karena kalau teman-teman ini suka kan ada yang jual di Sisetina tuh tinggal tulang-tulangnya ayam, itu juga seger kalau teman-teman mau bikin ya. Nanti kalau aku ke supermarket suka ada yang jual tulang-tulang ayam, itu jarang ada, malah manis teman-teman tulang-tulang ayamnya ya. Ini tadi ku kasih jahe, itu jahenya kelihatan ya teman-teman tuh, supaya nggak amis saja. Kasih jahe satu sedikit tuh. Nah ya, nah sop iganya ini teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti ayam ya, kan ada orang yang jual itu, maksudnya yang siset-siset itu jual tulangnya ayam, itu seger teman-teman, buat sop-sop gitu maksudnya ya teman-teman. Itu tulang-tulang ayam nanti kalau aku ada lah, kadang nggak ada itu teman-teman ya. Jadi ini aku yang ada aja ya teman-teman. Kalau belanja itu karena belanjanya kan udah siang aku ini, jadi aku belanja yang ada aja gitu. Kalau pagi kan komplit, tapi kalau siang sudah barang-barang itu sudah nggak ada kayak gitu ya teman-teman. Ya aku tunjukin aja ke teman-teman. Ini sop iga ya, non halal ya teman-teman. Yang ini halal, ini namanya kacang panjang ya. Nah ini sambal terasi teman-teman tahu kan. Nah sudah, inilah masakanku hari ini ya, sop iga daun selada sama kacang panjang harus sambal terasi ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya semuanya. Bisa lihat ya,
Inilah masakanku hari ini ya teman-teman, supaya teman-teman tahulah hari ini aku masak apa. Inilah masakanku hari ini. Tadinya mau aku kasih soun, makanya aku kasih kecap, tapi ya sounnya nggak bagus, jadi tak buang aja. Daripada sakit perut, aku masak yang ada aja. Ini ya teman-teman, supaya bagus tampilku. Gitu ya teman-teman semuanya. Itulah teman-teman, ini sekarang kemarin tuh teman-teman ada yang di TV ya teman-teman, dia itu penyanyi ya teman-teman, dia itu penyanyi kayak penyanyi apa ya teman-teman, sinden gitu loh, penyanyi Jawa kayak gitu ya teman-teman. Nah dia itu mau beli rumah, ceritanya penyanyi ini ya teman-teman, dia itu mau beli rumah. Terus apa, terus dia kan kumpul-kumpulin duit, dia nyanyi sinden-sinden gitu loh teman-teman, dia dapat duit, dia kumpul-kumpulin, tabung lah, dia mau beli rumah. Sudah mau kumpul-kumpul mau beli rumah, ternyata temennya meminjam gitu. Dia itu baik teman-teman, dia baik, dia pinjemin lah tuh, karena temennya mau pinjam, jadi pinjemin. Temennya bilang mau butuh, mau ini itu ya dia mungkin kebutuhan mendadak atau apa gitu, nggak tahu alasannya apa ya teman-teman. Intinya temennya mau minjem gitu aja, sama dia dikasih teman-teman. Waktu dikasih dah dia bilang nanti ya bulan depan aku pulangin kalau sudah gajian, kayak gitu ya teman-teman. Intinya begitulah, udah punya duit sudah gajian kayak gitu. Ternyata teman-teman, sebulan dia nggak pulangi, 2 bulan nggak pulangi, 3 bulan lagi tagih-tagih nggak dipulangi. Dia dapat informasi temennya lagi, ternyata orang yang minjem dia ini beli rumah teman-teman. Akhirnya dia itu nggak bisa beli rumah karena duitnya kan dipinjem, duitnya itu tuh DP rumah dia gitu loh, tapi duitnya dipinjem, dia nggak bisa beli rumah sampai sekarang. Jadi dia itu ngomong di TV itu, dari temen yang minjem malah punya rumah, pinjamannya nggak dipulangin, dia sendiri nggak punya rumah gitu, sambil dia itu melinang air mata ya teman-teman. Itulah teman-teman, kalau zaman sekarang itu kita kalau duit cadangan, duit yang akan kita pakai ya teman-teman, maksudnya bukan duit lebih ya. Kalau orang minjem teman-teman bilang nggak ada, orang itu kalau minjem mulutnya manis ya teman-teman, giliran dia itu mau mulangin kayak gitu ya teman-teman, dia itu apa, buler gitu loh teman-teman. Itu pengalaman ya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya uang, orang tahu pun teman-teman punya uang, kita punya itu nggak perlu kita apa pamer ya teman-teman, nggak perlu kita iniin diri kita gitu. Seandainya kita punya nggak perlu sana, karena kalau kita punya itu orang pasti minjam. Kalau minjem gitu teman-teman, itu kan kita mau pakai, akhirnya temennya itu bisa punya rumah sampai sekarang. Dia nggak punya rumah teman-teman kayak gitu. Jadi itulah teman-teman ya, jadi kalau duit yang akan kita pakai, ini pelajarannya teman-teman, ini namanya edukasi. Duit yang kita pakai itu jangan kita pinjemin, bilang aja nggak ada, saya juga mau pakai gitu ya teman-teman kayak gitu. Jadi malah temannya punya rumah teman-teman, membohongi dia. Temannya beli rumah pakai DP dia, duit dia sendiri, duit itu mau dipakai untuk DP rumah, tapi dia sendiri tak punya rumah sampai sekarang ya. Jadi malah DP-nya itu dipinjam temennya malah punya rumah, dianya ndak ada rumah gitu, sehingga duitnya juga nggak dipulangin kayak gitu. Dia harus ngontrak, harus pindah sono pindah sini, pindah sono pindah sini. Jadi itulah pelajaran bagi kita ya teman-teman, kalau kita punya duit gitu ya, kita mau pakai, jangan kita pinjemin. Orang minjem itu sudah susah mulanginya ya teman-teman, itu sulit. Jadi kalau kita ingin beli sesuatu itu kita sudah nggak usah kanan kiri ya teman-teman, cepet-cepet beli gitu.
Kalau enggak nanti kita malah teman kita punya pakai duit kita kayak gitu ya teman-teman. Sehingga teman-teman kalau pengen beli rumah cepat beli, ada DP cepat, ada DP cepat beli, cepat bisa KPR ya teman-teman, kayak gitu. Kalau enggak nanti teman-teman enggak punya rumah, kadang malah duit itu kalau kita punya rumah itu dipinjam sana, dipinjam sini, dipinjam sana, dipinjam sini, orang kan tahu. Akhirnya saudara yang ini nangis-nangis, akhirnya pura-pura drama. Sekarang kan orang banyak drama gitu loh teman-teman ya. Jadi kita yang jujur ini enggak tega gitu, karena drama-drama tadi akhirnya duit kita hilang gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli cepet-cepet beli, jangan sampai kita nanti drama-drama itu malah kita nggak punya, nggak beli. Lebih baik kita beliin, nggak apa-apa teman-teman, jangan banyak dengar orang gitu. Aku pernah juga ngalami ya teman-teman seperti itu. Ceritanya dulu anakku SMP ya, udah lama banget tuh teman-teman, udah 10 tahun yang lalu ya. Anakku waktu itu masih sekolah SMP kayak gitu, karena anakku itu kan negeri ya teman-teman ya. Waktu itu kan negeri itu kan per donasi gitu loh, apa namanya, apa yang donasi gitu loh teman-teman, sehingga anakku itu dapat apa SMP yang agak jauh gitu loh, di belakang pasar itu loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu pasar Keramat Jati ya teman-teman, yang kalau tinggal Keramat Jati teman-teman tahu Jakarta Timur. Jadi anakku itu dapat SMP yang belakang pasar itu loh teman-teman. Nah, karena aku kan waktu itu tinggalnya di Condet ya teman-teman, aku tinggal di Condet, di itu teman-teman, di mana, di ini teman-teman, di Condet lah ya. Jadi kalau dari Condet itu teman-teman ke pasar itu kan ya juga kalau naik angkot itu anakku nggak bisa turun langsung di depan sekolah gitu. Jadi turun di depan gitu ya ceritanya teman-teman. Nanti dia jalan kaki lewat si pasar itu, sedangkan pasar itu kan macet. Terus apa namanya, becek kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau diantar suamiku naik motor itu kan macet-macetan dia di situ. Ntar suamiku balik macet-macetan lagi, sehingga suamiku tuh urusan kerjaannya terlambat gitu loh teman-teman. Akhirnya teman-teman anakku minta motor ya waktu itu ya teman-teman. Karena aku tuh ngitung-ngitung ya teman-teman, kalau aku beli motor baru itu duitnya sekian gitu. Akhirnya aku kan harus ngambil duit cadangan gitu loh. Kalau beli motor bekas sekian gitu. Nah, suatu hari temennya suamiku itu menawari motor masih bagus teman-teman, Yamaha gitu. Harganya 9 juta, itu bekas ya teman-teman. Kalau baru mah sekitar 25-30 ya. Itu kalau baru. Jadi itu motor bekas harganya 9 juta. Ya, teman-teman. Tadinya nawarnya 11 juta, tapi dia bilang untuk anakku udah dikasih 9 juta kayak gitu ya, teman-teman. Ada suamiku beli motor bekas nih, aku kasih tahu ya, motor bekas Yamaha bekas tuh loh teman-teman, warna biru itu yang sekarang dipakai oleh anak buah suamiku sekarang, karena anakku kan sudah ada yang besar kayak motor besar gitu. Nah waktu itu aku ini kan lagi merintis ya teman-teman, sehingga aku tuh apa memilah-milah uang kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya menyisihkan itu uang buat apa itu. Akhirnya aku beli bekas 9 juta. Ya sudah, anakku yang penting motor ya, nggak tahu bekas nggak tahu baru, itu bekas juga bagus karena motor itu bekas mahasiswa. Jadi dia dulu pernah kuliah di Jakarta, orang kampung gitu, kuliah di Jakarta, dibeliin bapaknya motor, hanya dipakai selama kuliah aja gitu loh teman-teman. Sehingga orang itu sekarang sudah pindah ke kampung, motornya dijual sama temennya suamiku kayak gitu. Motornya masih bagus, orang yang bersih, bagus, masih kelihatan kinclong, mirip baru lah teman-teman, tapi bekas ya teman-teman, 2 setahun lebih, 2 atau 3 tahun selama dia kuliah di Jakarta mahasiswa itu. Jadi masih agak bagus. Jadi ya udahlah, kami beli motor bekas ya teman-teman, harganya 9 juta motor bekas, aku kasih tahu. Ya sudah, anakku sudah mau karena motornya memang bagus, itu mahasiswa itu kan bersih orangnya gitu loh teman-teman. Orangnya itu mahasiswa yang bener ya, jadi dia kan nggak dipretelin, nggak macem-macem lah kayak gitu. Jadi motor itu pasti bagus. Ya sudah, kita pakai sampai sekarang, itu motornya masih ada teman-teman ya, sampai hari ini masih bagus, masih ada. Cuma agak sekarang itu agak di bawahnya itu agak sedikit gitu loh, agak
rusak dikit tapi bisa dipakai gitu teman-teman. Ya sudah, itu aja. 2 tahun kemudian teman-teman, 1 tahun kemudian saudara suamiku lah teman-teman minjem duit. Nah dia bilang untuk modal gitu. Suamiku tuh nggak tega, dia bilang suka sama aku, "Nggak, ini mau dipinjam gimana?" Ya sudahlah, kalau untuk modal untuk usahaku sih nggak apa-apa gitu loh teman-teman. Aku namanya, dia punya istri, punya anak, dia kesulitan untuk modal gitu, nggak apa-apa, aku kasih lah dia teman-teman. Akhirnya dia minjem aku duit teman-teman, aku kasih. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian suamiku pergi ke orang tuanya gitu, nengok mamanya. Waktu itu mamanya masih ada. Nengok mamanya, ternyata orang itu beli motor baru teman-teman. Wah, aku langsung deg gitu rasanya, aku kayak mau disambar petir teman-teman ya. Betul teman-teman, aku berpikir begini, waduh, anakku aja pakai motor bekas, orang yang minjem aku malah pakai motor baru. Jadi dia menipu aku teman-teman. Tadinya dia bilang untuk modal ya, ternyata untuk beli motor baru teman-teman. Akhirnya aku madeg gitu, tapi aku tuh kan nggak mau bertengkar ya teman-teman. Udahlah, aku bilang sama suamiku, sudahlah nggak apa-apa, aku ikhlasin. Jadi aku sampai sekarang kepikiran itu, kemarin aku inget itu begitu ya teman-teman. Jadi kita sendiri pakai motor bekas ya. Anakku sendiri ku beli motor bekas, orang malah beli motor baru dengan dana meminjam aku. Dan sampai sekarang dana itu nggak dipulangin teman-teman. Kemarin aku tagih, malah dia bilang dia nggak merasa utang teman-teman. Ya sudahlah, aku ikhlas. Sudah gitu aja lah teman-teman ceritanya ya. Jadi itulah teman-teman, kalau kita punya sesuatu, kita pengen beli, kita cepet beli teman-teman. Kalau nggak dipinjam sono, dipinjam sini, di ini sono, di sini, orang drama-drama lah macem-macem dengan alasan bermacam-macam itu. A B C D mungkin sampai Z ya teman-teman. Nah, Z gitu ya. Nah itu teman-teman, akhirnya kita sendiri yang baik malah seperti aku. Ini pengalaman ya teman-teman, ini edukasi pengalamanku ya. Di samping masa-masa aku mengalami begini-begini, aku ceritakan ke teman-teman supaya teman-teman teredukasi. Jadi aku ingat sudah lama, itu udah 10 tahun yang lalu ya. Jadi itu aku jadi langsung deg gitu ya teman-teman. Aduh, aku gitu, anakku sendiri pakai motor bekas ya teman-teman, dia malah pakai motor baru dan beli dengan duitku. Itu aja. Kalau kamu punya motor baru, punya rumah baru, duitmu sendiri, aku ini no problem ya teman-teman. Aku orang yang nggak urusan sama orang teman-teman, dan aku orangnya yang nggak peduli sama orang ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau duitmu sendiri, lu mau beli apa, mau beli jet ya sekarangmu ya teman-teman, kayak gitu ibaratnya. Tapi itu yang dipakai uangku, kayak gitu loh teman-teman. Itu yang jadi jadi pertanyaan itu gitu teman-teman. Anakku sendiri pakai motor bekas, sedangkan anaknya dia pakai motor baru. Sudah pakai motor baru, itu uangku lagi. Itulah teman-teman ya, shareku ya. Jadi akhirnya aku orangnya nggak mau bertengkar sama suamiku ya teman-teman. Aku sebenarnya nggak mau gitu. Aku sempat ngomong, aduh, anak kita sendiri pakai motor bekas, anak orang malah motor baru dan pakai duitku lagi. Aku bilang begitu sama suamiku. Itulah teman-teman. Jadi ya sudahlah, aku ngalah aja, nggak apa-apa. Itulah. Jadi ini pengalamanku, aku share ke teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mau beli sesuatu, cepet-cepet belilah, wis gitu intinya ya teman-teman. Tapi terserah aja, kalau teman-teman mau bagi ya nggak apa-apa. Ya bagi aku ya boleh. Hehehe ya teman-teman, gitu aja lah. Intinya itu aja, itu pengalaman hidupku. Sehingga aku share ke teman-teman supaya teman-teman apa yang aku alami ini, yang sudah menjebloskan aku ini, tidak terjeblos ke teman-teman. Jadi orang itu kan sebagai banyak alasan supaya dia itu dibelas kasihi, supaya teman-teman, seolah-olah dia itu susah, seolah-olah dia menderita, seolah-olah apa gitu, supaya kita keluar duit ya teman-teman. Kayak gitulah teman-teman, kira-kira gitu.
Jadi itu pengalaman yang share ke teman-teman. Jadi aku langsung ada gitu. Sampai sekarang tuh aku inget, kemarin aku inget anak muda ini yang nyanyi ini, aku jadi inget apa dia ya teman-teman, inget utang itu. Padahal aku dapat duit itu, aku tuh nggak, bukan pegawai negeri, bukan ini ya teman-teman, aku nggak bisa ngambil uang siapa-siapa, aku ini swasta. Aku padahal itu aku dapat uang itu, aku sisi-sisiin ya teman-teman. Aku tuh kan waktu itu dagang sembako. Jadi aku dagang sembako itu buka pagi itu loh, setelah subuh aku sudah buka. Aku ngorder-ngorder kanan kiri ya teman-teman. Jalan sampai pernah itu teman-teman ada yang ngiri gitu, kakiku dilempar lele kayak gitu ya pernah, sampai panas dingin gitu. Jadi duit yang aku sakit-sakit tetap aku tuh ngorder, aku sisi-sisi. Ternyata anakku aja nggak pakai motor baru, dia pakai motor baru dan pakai duitku teman-teman. Jadi aku tuh agak gimana gitu ya, bukan kita itu ini ya teman-teman, apa namanya, bukan kita ini seolah-olah, aku kadang juga berpikir aku yang goblok apa dia yang goblok gitu ya teman-teman. Aku kadang berpikir di dunia ini kadang apa ada ya orang kayak aku ya, anakku sendiri tak beli motor bekas, orang lain malah motor baru dan pakai uangku kayak gitu teman-teman. Aku kadang juga berpikir aku ini goblok atau apa ya, aku kadang gitu aja teman-teman. Tapi ya sudahlah, biarin dah gitulah ya teman-teman ceritanya. Jadi intinya lah aku kasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman tahu ya, supaya teman-teman ndak sekeblundrung ya, nggak sebodoh aku lah gitu aja ya teman-teman. Jangan kita itu apa namanya keblundrung dengan drama-drama gitu ya. Itulah, kita kembali ya teman-teman, nanti tidak kepanjangan. Ini dia sayur iga sop, daun selada sama kacang panjang sambal terasi. Wes gitulah teman-teman, sudah itu dulu ya ceritanya gitu aja, nanti tak sambung lagi. Makasih ya teman-teman, terima kasih semuanya, sehat selalu.